Santapan Harian Minggu 29 Juni 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ibrani pasalnya yang ke-13, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tangan-Mu telah menjadikan kami dan membentuk kami. Kami mohon berilah kami pengertian agar kami dapat memahami pesan di dalam firman-Mu saat ini. Di dalam Kristus, Sang Sumber Kasih, kami memohon. Amin. Ibrani 13 ayat 1-16. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tanpa diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah orang-orang hukuman seolah-olah kamu sendiri orang hukuman. Ingatlah juga orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan dan janganlah mencemarkan tempat tidur. Sebab Allah akan menghakimi orang-orang cabul dan pezina. Janganlah menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan mengabaikan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan teladanilah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati diteguhkan dengan anugerah dan bukan dengan aturan-aturan tentang makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menurutinya. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di atasnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai kurban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai kota yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Janganlah kamu lalai untuk berbuat baik dan memberi bantuan, sebab kurban-kurban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sahabat Santapan Harian, kasih adalah panggilan hidup orang percaya. Firman Tuhan hari ini memberikan berbagai instruksi praktis untuk menjalani kehidupan yang diperkenan Tuhan. Kehidupan orang Kristen diwujudkan dalam perilaku saling mengasihi. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita. Pertama, memelihara kasih persaudaraan satu dengan yang lain. Dengan kasih persaudaraan, kita menyatakan bukti bahwa orang percaya mewujudkan hukum kasih yang diajarkan Yesus Kristus. Bukti kasih adalah memberi tumpangan. Hal ini mengingatkan kita ketika Abraham menjamu malaikat yang datang menyampaikan kelahiran Ishak. Kedua, menjaga kekudusan dan menghormati perkawinan. Perkawinan harus dihormati. Perzinahan dan kenajisan akan dihukum oleh Allah. Ketiga,
hidup bebas dari cinta akan uang, dan belajar merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Allah telah berjanji tidak akan meninggalkan atau mengabaikan kita. Allah memberi kita keyakinan untuk hidup tanpa rasa takut. Keempat, mengingat dan mengikuti teladan pemimpin rohani yang setia dalam mengajarkan firman Allah. Kita juga diminta untuk taat kepada pemimpin rohani kita karena mereka menjaga jiwa kita. Kelima, Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, dan selamanya. Kita harus waspada terhadap ajaran yang sesat dan tetap setia kepada ajaran yang benar. Keenam, Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umat-Nya. Karena itu, marilah kita keluar kepadanya di luar perkemahan, memikul hinaannya. Kita dipanggil untuk mempersembahkan korban pujian kepada Tuhan. Buah bibir yang mengakui namanya dan tidak lupa berbuat baik serta saling membantu. Kasih dan kemurahan Allah telah kita terima dalam diri Yesus Kristus. Karena itu, marilah kita terus menyatakan dan melakukan kasih itu dalam hidup ini. Jangan berhenti menyatakan kasih kepada setiap makhluk sebab mereka membutuhkan kasih dan anugerah Allah. Camkanlah. Kasih Kristus kekal untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih setiamu dan anugerah kehadiranmu di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk menunjukkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Dalam kasih dan cinta-Mu ya Yesus, kami berserah. Amin.